Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cusno Rafiah, SEMM Sikar. Dengan saya, Vina Indah Lestari, NIM 2261180. Dan rekan-rekan saya, Dan saya Revane Syakirina dengan NIM 2261245. Saya Devin Tansari dengan NIM 2261167. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi usaha kami. Usaha ini kami beri nama Voice Lab karena singkat, mudah diingat, dan mudah diucapkan. Selanjutnya adalah relevan dengan bisnis yang kita jalani, yang terdiri dari kata voice, secara langsung mengacu pada voice over, sementara lab memberikan kesan profesional dan inovatif. Dan yang terakhir adalah cukup fleksibel untuk digunakan dalam jangka panjang. Kelompok kami terdiri dari 3 individu yang memiliki keahlian dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Yang pertama ada Revani Sakinina sebagai direktur, memiliki peran sentral dalam memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan kelompok. Dia bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis, pengelolaan sumber daya, serta memastikan tercapainya tujuan-tujuan kelompok. Dan yang kedua ada Devin Tansari atau saya sendiri sebagai marketing manager, bertugas untuk mengembangkan dan menjalankan strategi pemasaran yang efektif dan bertanggung jawab dalam riset pasar, pengembangan produk, serta membangun hubungan dengan pelanggan. Dan yang terakhir ada Vina Indah Lestari sebagai production manager, memiliki tanggung jawab dalam mengelola seluruh proses produksi dan memastikan kualitas produk terjaga, efisiensi produksi tercapai, serta memenuhi target produksi yang telah ditentukan. Dengan kombinasi keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggota, kami yakin dapat mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai jenis usaha. Alasan kami memilih usaha ini adalah dunia konten digital yang terus berkembang pesat, telah membuka peluang yang baru yang menarik. Salah satunya adalah bisnis voice over. Keputusan kami untuk terjun ke dalam industri ini didorong oleh beberapa faktor penting. Yang pertama yaitu mengenai permintaan akan voice over semakin meningkat seiring dengan popularitas podcast, yang audiobook, video animasi, iklan, dan juga aplikasi berbasis suara lainnya. Yang kedua yaitu peluang untuk menjangkau audiens yang luas dan beragam melalui suara kami sangatlah menarik. Yang kedua yaitu minat pribadi kami pada dunia suara dan juga kemampuan untuk menyampaikan pesan secara efektif melalui audio menjadi motivasi utama. Kami percaya bahwa suara memiliki kekuatan untuk membangkitkan emosi, menginspirasi, dan juga meningkatkan kesan mendalam pada pendengar. Selanjutnya yaitu dengan menggabungkan minat pribadi dengan potensi pasar yang menjanjikan, kami yakin dapat membangun bisnis voice over ini bisa menjadi sukses dan juga berkelanjutan. Keputusan kami untuk memulai usaha voice over ini tidak hanya didorong oleh aspek bisnis semata, tetapi juga oleh nilai-nilai yang kami anut. Kami percaya bahwa suara memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan juga menghibur dunia. Melalui voice over, kami ingin berkontribusi dalam menciptakan konten yang bermakna dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Untuk misi kami adalah menjadi penyedia jasa layanan voice over yang terpercaya dan juga inovatif, yang mampu memenuhi kebutuhan klien dari berbagai industri. Kami berkomitmen untuk terus belajar dan juga mengembangkan diri, serta membangun hubungan yang kuat dengan klien dan juga mitra bisnis. selanjutnya ada kewirausahaan sosial yang dapat diartikan sebagai kegiatan inovatif dan efektif untuk memperbaiki kegagalan pasar, menciptakan peluang baru, dan menambah nilai sosial secara sistematis. Kewirausahaan sosial melibatkan individu atau kelompok yang bertindak sebagai wirausaha sosial, yang juga berdedikasi untuk mengatasi masalah sosial dan pendekatan inovatif dan berorientasi menciptakan perubahan sosial. Mereka mencari peluang baru untuk menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan
dan menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial melibatkan upaya kreatif dan inovatif dalam mengatasi tantangan sosial agar mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan mencapai perubahan yang berarti. Upaya ini membutuhkan adanya pemanfaatan sumber daya dan pengembangan model bisnis yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Menurut Eskol 2009, tujuan kewirausahaan sosial adalah menciptakan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Beberapa dampak yang diharapkan terjadi melalui kewirausahaan sosial seperti meningkatkan aspek kesehatan bagi masyarakat ekonomi rendah, mendorong perdamaian di daerah konflik, dan membantu petani keluar dari kondisi kemiskinan. Jadi, tujuan kewirausahaan sosial pada dasarnya adalah untuk membawa perubahan positif dan memberikan aksi sekaligus solusi nyata dalam menghadapi masalah-masalah sosial di masyarakat. Dan berikutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan sosial yang kami selesaikan, yaitu permasalahan kucing jalanan. Permasalahan kucing jalanan merupakan isu kompleks yang semakin mendesak untuk diatasi. Populasi kucing jalanan yang terus meningkat tanpa adanya kontrol yang efektif menyebabkan berbagai masalah sosial, mulai dari masalah kesehatan masyarakat, di mana kucing jalanan dapat menjadi faktor penyakit seperti rabies dan toksoplasmosis. Selain itu, keberadaan kucing jalanan yang berlebihan juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lokal dan menimbulkan konflik dengan masyarakat, terutama terkait kebersihan lingkungan. Masalah ekonomi juga turut terdampak karena penanganan kucing jalanan yang tidak tepat dapat menimbulkan biaya yang cukup besar bagi pemerintah maupun masyarakat. Di sisi lain, dari sudut pandang kesejahteraan hewan, kucing jalanan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka seringkali kekurangan makanan dan air bersih, sehingga mereka terpapar penyakit, serta menghadapi resiko kekerasan dari manusia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini. Secara holistik, mulai dari sterilisasi massal, penyediaan tempat penampungan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesejahteraan hewan. VoiceLab sebagai sebuah platform yang berfokus pada teknologi suara memiliki kepedulian mendalam terhadap isu sosial, termasuk kesejahteraan hewan. Kucing jalanan yang terlantar merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi suara, VoiceLab berpotensi mengembangkan solusi-solusi kreatif untuk membantu kucing-kucing jalanan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai media pemasaran internasional yang kami pakai. Kami memakai media pemasaran yaitu Fiverr, Instagram, Facebook, dan juga TikTok yang dikarenakan kombinasi yang dinamis untuk jangkauan yang global. Fiverr, Instagram, Facebook, dan juga TikTok ini dapat menawarkan kombinasi yang unik yang sangat efektif untuk menjangkau audiens secara global dalam skala yang luas. Fiverr dengan ID SE24_VoiceLab ini sebagai platform layanan mikro yang memungkinkan bisnis untuk menemukan talenta kreatif dari seluruh dunia untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan target pasar tertentu. Yang selanjutnya ada akun Instagram kami dengan ID SE24_VoiceLab ini dengan fokusnya pada visual. Sangat ideal untuk membangun brand awareness dan juga engagement dengan audiens yang lebih muda. Yang selanjutnya yaitu Facebook kami dengan ID SE VoiceLive. Sebagai platform media sosial terbesar di dunia, menawarkan jangkauan yang sangat luas dan juga memungkinkan untuk menargetkan audiens berdasarkan demografi, minat, dan juga perilaku. Selanjutnya ada TikTok kami dengan ID SE24_VoiceLab dengan format videonya yang singkat dan juga menarik, sangat efektif untuk menciptakan tren viral dan juga menjangkau audiens yang lebih luas, terutama bagi generasi muda. Ada beberapa alasan mengapa media ini sangat relevan untuk pemasaran internasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai jangkauan global. Keempat platform ini memiliki pengguna aktif dari seluruh dunia yang memungkinkan untuk bisnis menjangkau audiens internasional dengan mudah. Yang kedua yaitu mengenai segmentasi audiens. Masing-masing platform ini
memungkinkan untuk bisnis kita menargetkan audiens yang spesifik dan juga berdasarkan demografi, minat, dan juga perilaku, sehingga kampanye pemasaran dapat lebih efektif. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu mengenai konten kreatif. Fiverr ini menyediakan akses ke talenta yang kreatif yang dapat menghasilkan berbagai jenis konten, mulai dari desain grafis hingga video animasi untuk memenuhi kebutuhan pemasaran bisnis. Instagram dan juga TikTok dan juga Facebook ini juga mendorong pembuatan konten yang kreatif dan juga menarik. Alasan yang keempat yaitu mengenai interaksi dengan audiens. Platform-platform ini memungkinkan bisnis untuk berinteraksi langsung dengan audiens, membangun komunitas, dan juga mendapatkan umpan balik yang baik. Itu tadi penjelasan dari materi kita. Jadi dapat diambil kesimpulan yaitu VoiceLab, sebuah usaha rintisan yang bergerak di bidang voiceover, memiliki visi untuk penyedia layanan voiceover yang terpercaya dan inovatif. Tim VoiceLab terdiri dari 3 individu dengan keahlian yang saling melengkapi, yaitu Direktur, Marketing Manager, dan Production Manager. Selain fokus pada bisnis, VoiceLab memiliki komitmen sosial untuk mengatasi permasalahan kucing jalanan dengan memanfaatkan teknologi suara. Untuk mencapai tujuan bisnis dan sosialnya, VoiceLab memanfaatkan berbagai platform media sosial internasional seperti Fiverr, Instagram, Facebook, dan TikTok sebagai sarana pemasaran. Dengan menggabungkan minat pribadi dan potensi pasar yang menjanjikan dan komitmen sosial, VoiceLab berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi industri kreatif dan masyarakat secara luas. Itu saja presentasi kita pada kali ini. Saya Pina Indastari dengan tim VoiceLab pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.